만두 줬어, 만두. 존나 운 좋은 줄 알아라. 야, 방과 옥상이다. Okay, boys, here we go. Halo semuanya, kembali lagi dengan Mimin di Celengan Film. Terima kasih buat kalian semua yang udah setia nonton di channel ini. Di hari yang cerah ini, Mimin mau bercerita lagi tentang satu buah film yang berjudul See You After School. Film ini menceritakan tentang seorang murid pindahan yang culun. Awalnya dia menjadi bahan bully, tapi malah menjadi yang paling ditakuti setelah ia mengalahkan bos gangster sekolah cuma dengan satu pukulan. Seperti apa filmnya? Cus, langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film dimulai dengan seorang pria bernama Kongdal. Ia merupakan seorang pria yang selalu mengalami kesialan dalam hidupnya. Suatu hari, saat dia keluar dari rumah, tak sengaja dia bertemu dengan seorang anak kecil yang memberinya cat pilok. Namun setelah itu, Kongdal sangat terkejut karena mengetahui jika si bocah tadi sudah mencoret-coret mobil milik orang. Tak lama kemudian pemilik mobil pun datang dan mengira jika Kongdal lah yang mencoret-coret mobil miliknya. Tentu saja, Kongdal langsung dikejar oleh mereka. Keesokan harinya, Kongdal hendak pergi ke sekolah barunya dengan naik kereta. Namun saat dia mau masuk kereta, rambutnya malah terjepit pintu. Alhasil membuatnya tidak bisa bergerak untuk mencari tempat duduk. Tak hanya itu, Kongdal tiba-tiba saja bersin dan tak sengaja mengenai Jontai, yaitu seorang pemimpin gangster yang paling ditakuti di SMA mereka. Karena kesal, Jontai langsung menarik Kongdal sampai rambutnya menjadi peta. Di sekolah, lagi-lagi Kongdal dibully. Apalagi kini rambutnya telah peta. Saat jam olahraga, Kongdal dipilih sebagai penjaga gawang dalam pertandingan sepak bola. Saat itu, secara tak sengaja salah satu temannya mendorong Jontai hingga jatuh. Namun Jontai tak marah, bahkan mereka bisa menjadi teman akrab. Kongdal yang melihat hal itu ikut-ikutan mendorong Jontai hingga terjatuh. Alih-alih menjadi akrab, Kongdal malah dipukuli oleh teman-temannya karena dikira menantang Jontai. Kongdal yang merasa terus-menerus menemui hari yang buruk memutuskan untuk mencari pertolongan dokter. Dokter pun sampai bingung mengapa Kongdal ini bisa sial terus. Dan akhirnya para dokter memutuskan untuk melakukan beberapa tes untuk mengetahui seberapa sialnya si Kongdal. Pertama, Kongdal ditantang untuk memilih satu dari 40 not piano, di mana salah satu not akan dialiri listrik. Walaupun cuma satu not yang dialiri listrik, tapi Kongdal tetap tak bisa menghindari sengatan listrik itu. Para dokter yang melihatnya pun hanya bisa tertawa melihat Kongdal kesetrum. Tes kedua yaitu memilih satu dari 100 butir telur, di mana ada satu telur yang masih mentah. Menariknya, Kongdal berhasil melalui tes ini dengan mulus. Setelah itu Kongdal pun pergi karena besok dia akan bersekolah. Kongdal berencana untuk mencari teman baru di sekolah barunya. Ternyata Kongdal ini sudah beberapa kali harus pindah sekolah karena dia sering menjadi korban pembulian. Keesokan harinya, Kongdal sudah siap untuk berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat, ibunya sudah menyiapkan uang saku lebih buat jaga-jaga jika Kongdal dipala atau dibully lagi. Maka uang itu bisa disetorkan ke tukang palanya. Begitu tiba di sekolah, Kongdal melihat ada Jontai sedang menunggu di depan gerbang sekolah. Karena takut dipukul, akhirnya dia diam-diam bersembunyi dan menghindar. Tapi tiba-tiba dia malah menabrak seseorang dan ternyata orang itu adalah teman lamanya yang bernama Ma Yunsung. Alih-alih menyapa Kongdal, Yunsung langsung kabur saat melihat Kongdal. Ketika di kelas, Kongdal langsung memperkenalkan dirinya. 성은 남궁이고 이름은 달이니까 구달이라 부르지 말아주세요. Ternyata dia malah sekelas dengan Yunsung. Dari sini kita tahu Yunsung dan Kongdal dulunya satu sekolah dan sama-sama menjadi korban pembulian teman-temannya. Itulah alasan Yunsung memilih pindah ke sekolah baru. Dan sekarang mereka bertemu lagi. Namun Kongdal heran mengapa di sekolah ini Yunsung tidak dibully. Akhirnya dia memberanikan diri dan bertanya bagaimana caranya Yunsung tidak dibully lagi. Yunsung kemudian membagikan tips dan trik, yaitu dengan membuat masalah kepada orang yang lebih lemah darinya. Dengan cara ini, maka orang lain akan beranggapan jika Kongdal adalah orang yang kuat. Strategi ini telah berhasil dipraktekkan langsung oleh Yunsung.
Makanya sekarang tak ada lagi yang berani membuli Yunsung. Tak lama setelah itu, Kongdal melihat 3 orang laki-laki yang sedang mengganggu seorang wanita. Mengingat tips dari Yunsung, Kongdal dengan pedenya langsung mencoba mempraktekkan karena Kongdal mengira mereka hanyalah orang-orang yang lemah dan hanya bisa mengganggu seorang wanita saja. Namun, saat Kongdal menghampiri mereka, tiba-tiba semua orang langsung diam dan memandangi aksi Kongdal. 그만하자 이놈들아. 애들 눈이 몇 개냐? Di sini Kongdal dengan tegas mengancam mereka semua supaya tidak mengganggu wanita ini. Namun situasi berubah seketika karena mereka akan mengajak Kongdal untuk bertemu di atap sekolah. Karena ternyata Kongdal akan diajak untuk bertarung 1 lawan 1. Lalu Yunsung menceritakan kepada Kongdal siapa orang yang ia lawan tadi. Ternyata orang itu bernama Jaego. Jaego ini adalah sosok yang ditakuti di sekolah dan memiliki banyak pengikut. Mendengar hal itu, Kongdal merasa ketakutan setengah mati. Dia pun meminta saran kepada Yunsung bagaimana caranya menghindari pertarungan dengan Jaego. Tiba-tiba dia teringat dengan uang 100.000 won yang diberikan oleh ibunya. Yunsung merasa tidak yakin jika Jaego bisa disuap dengan jumlah uang yang kecil. Saat berada di kamar mandi, Kongdal menyaksikan Jaego sedang memukuli seorang laki-laki culun. Laki-laki culun ini mencoba untuk menyogok Jaego dengan uang 100.000 won. Tapi ternyata uang segitu bukanlah apa-apa. Malah, laki-laki culun ini langsung dihajar habis-habisan. Mendengar itu, Kongdal sadar jika uang sebesar itu tak berarti bagi Jaego. Selanjutnya, Yunsung mencoba menolong Kongdal dengan cara lain. Yunsung mengajak Kongdal untuk menemui seseorang yang sangat pintar di sekolah. Ternyata, dia akan membuat alasan supaya Kongdal bisa pulang sekolah lebih cepat. Ia punya ide dengan sengaja akan membuat mata Kongdal menjadi merah dan setelah itu memberikan susu basi kepadanya. Karena matanya Kongdal sudah merah, ia melaporkan kejadian ini kepada Pak Guru dan memberikan alasan karena kondisi matanya ini bisa menular ke orang lain. Dan ia harus segera pulang ke rumah. 눈병이 난 것 같아서요. 어디 보자. Sayangnya Pak Guru hanya menganggap jika mata merah Kongdal sebagai penyakit biasa dan tidak akan menular ke orang lain. Pada akhirnya, rencana Kongdal untuk pulang lebih cepat malah gagal. 그래도 치료는 받아야지. 그럼 내일 뵙겠습니다. 여기서 받아야지. Karena gagal, mereka memiliki rencana lain. Mereka akan membayar seorang petinju profesional di sekolah mereka untuk mengalahkan Jaego. Namun, petinju itu setuju jika ia dibayar sebesar 200.000 won. Karena uang Kongdal kurang, ia pun berusaha mencari cara untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Akhirnya dia punya ide untuk mencuri uang dari teman sekelasnya. Setelah berhasil mendapatkan uangnya, Kongdal dan Yunsung mulai membayar ke petinju. Setelah itu, Yunsung memberikan susu basi kepada Jaego dengan harapan jika Jaego meminumnya, dia akan mules dan kalah dalam bertarung. Di saat yang sama, petinju datang dan menantang Jaego untuk bertarung. Dengan tenang, Jaego menerima tantangan itu sambil mau minum susu basi. Namun petinju itu langsung merebut susu basi itu dan meminumnya. Jaego pun langsung menerima tantangan itu sepulang sekolah. Di sini, Jaego menggunakan taktik licik dengan menggunakan knokel di balik sarung tinjunya. Pertarungan pun dimulai antara si petinju dan Jaego. Di tengah-tengah pertarungan, si petinju yang baru saja minum susu basi mulai merasakan efeknya. Meski demikian, dia berhasil memukul Jaego tepat di daerah dada. Dan ini membuat tulang rusuknya patah. Namun Jaego juga membalas dengan memukul rahang petinju itu yang akhirnya membuatnya pingsan. Di sisi lain, Kongdal yang melihat pertarungan itu hanya bisa pasrah karena sadar jika Jaego sangat sulit untuk dikalahkan. Di tengah keadaan itu, tiba-tiba saja Jaego melihat Kongdal ada di sana. Jontae masih dendam dengan Kongdal akibat ia bersin tepat di mukanya ketika di kereta. Melihat ada Jontae, Kongdal langsung kabur. Karena sudah terpojok, akhirnya Kongdal mulai pasrah. Namun siapa sangka, saat itu Jontae memiliki niat baik ingin bertaubat dan berjanji tidak akan membuli orang-orang lemah lagi. Karena dia sadar jika membuli adalah perbuatan yang salah. 하나님을 알게 됐거든. 나 어린 양이 되었다. Demi mendapatkan maaf dari Kongdal, Jontae mengajarkan teknik pukulan khasnya kepada Kongdal. Teknik pukulan ini sangat sering digunakan oleh Jontae dalam bertarung. Setelah mempelajari teknik pukulan itu, Jontae menyuruh Kongdal untuk segera memukulnya. Pada waktu yang bersamaan, ada seseorang yang merekam kejadian itu dan melihat bahwa salah satu penguasa sekolah yaitu Jontae berlutut di depan Kongdal. Orang misterius ini juga melihat Kongdal memukul Jontae dengan satu pukulan hingga pingsan. 영생고 짱이었다.
박준태? 박준태를 지금 한 방에? Kemudian orang itu langsung menyebarkan video itu kepada semua orang di sekolah. Video itu pun dengan cepat menyebar ke seluruh sekolah. Bahkan para siswa yang culun memberikan dukungan kepada Kongdal untuk mengalahkan Jaego sepulang sekolah. Dan mereka menganggap jika Kongdal sebagai orang baik yang mau membela kebenaran. Padahal sebenarnya di dalam hati Kongdal ia sama sekali tidak berani melawan Jaego. Oleh karena itu dia mencari cara supaya dia tidak jadi bertarung dengan Jaego. Ia sengaja merokok di depan ruang guru supaya dia mendapatkan hukuman dan diskors. Namun dengan cepat para korban pembuli itu datang dan mengambil rokok dari Kongdal serta menyemprotkan pengharum ruangan untuk menghilangkan kecurigaan guru. Pada saat jam pelajaran, teman kelas Kongdal tak sengaja membuat kesalahan yang membuat guru mereka marah. Sang guru yang tak terima langsung memukul si murid itu. Melihat temannya dipukul, Kongdal tidak terima. Dia langsung mengatakan jika setiap manusia pasti memiliki kesalahan dan memukul bukanlah solusi yang benar. Setiap manusia memiliki hak asasinya masing-masing yang tidak bisa diremehkan begitu saja. 선생님답게 모범을 보여야 되지. 이게 뭡니까? Tak lama kemudian, Pak Guru yang muak langsung menarik rambut Kongdal yang ternyata dia malah menarik rambut palsu bekas tambalan pitanya. Tentu saja kejadian ini membuat gurunya jadi takut dan langsung pergi meninggalkan kelas. Melihat tindakan Kongdal yang berani, teman-teman sekelasnya langsung memeluk Kongdal dan menganggapnya sebagai penyelamat bagi orang-orang yang lemah. Di tengah kejadian itu, ada satu wanita yang melirik Kongdal. Dia adalah Choi Mina, yaitu wanita yang pernah diganggu oleh Jaego di awal cerita ini. Sementara itu, anak buah Jaego mulai merasa takut kepada Kongdal karena mengira jika Kongdal berani melawan siapapun yang mengganggunya. Pada saat Kongdal ke kamar mandi, orang-orang sangat takut kepadanya. Tiba-tiba saja ada seseorang yang tidak dikenal mengajak Kongdal ke suatu tempat dengan alasan dipanggil oleh guru. 저기 붕달아, 넌 또 뭐냐? 저 선생님이 찾으시는데 저기로 오라고. Namun ternyata dia membawa Kongdal ke tempat jebakan yang sudah Jaego persiapkan. Di sana sudah ada Jaego dan kawan-kawannya. Sebelum sampai di sana, ketika di jalan, ada sekelompok korban bully yang mengira jika Kongdal ini merupakan orang jahat yang sama seperti Jaego. Jadi akhirnya mereka mengikuti kemana Kongdal pergi. Dan akhirnya bertemulah mereka para bawahan Jaego dan sekelompok korban bully. Bawahan Jaego mengira jika Kongdal membawa pasukan, sementara para korban bully mengira jika Kongdal sengaja membawa anak buah dari Jaego. Tentu saja di sini terjadi salah paham di antara mereka. Namun Kongdal memiliki cara sendiri untuk mengatasi situasi ini. 야, 니들 어디가? 야, 그리고 만창이 대창이 이 자식들 그냥 함정에 빠져서 허덕대고 있는데 니들 걔네 그냥 보낼 거야? Ketika mereka saling menyerang, ia justru berhasil mematikan lampu yang membuat tempat itu menjadi gelap. Kesempatan ini ia gunakan untuk melarikan diri dari tempat itu. Setelah berhasil kabur, Kongdal mencari orang yang sudah menjebaknya tadi. Setelah ketemu, orang itu sangat terkejut ketika melihat Kongdal ada di sana karena ia mengira jika Kongdal berhasil mengalahkan anak buah Jaego. Dan pada saat itu laki-laki ini sedang memalak Chengjo, yaitu teman sekelasnya. Dengan cepat Kongdal menghentikan pembulian yang dilakukannya dan menyuruhnya untuk membelikan minuman. Dari sini Kongdal pun mulai berteman dengan si gendut Chengjo. Sementara itu anak buah Jaego datang dengan kondisi babak belur. Mereka pun cerita jika Kongdal telah mengalahkan mereka semua. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah Kongdal hanya melarikan diri dari tempat itu. Bawahannya menyuruh Jaego untuk tidak melawannya di atap sekolah karena setahu mereka Kongdal adalah orang yang sangat kuat. Di sini Jaego semakin ragu untuk melawan Kongdal. Sementara di kelas, Kongdal dan Mina mendapat tugas dari guru untuk mengambil sebuah patung. Dan saat itulah Kongdal mulai jatuh cinta dengan Mina. Karena grogi, dia tidak sengaja menjatuhkan patungnya dan ingin mengambil patung itu lagi. 저기 좀 전에 기뻤어. Namun ketika dia akan kembali mengambil patung, tiba-tiba datang dua anak buah Jaego. Kedatangan mereka ingin mengajak Kongdal untuk berteman dengan Jaego supaya mereka bisa menguasai satu sekolah. Dan sebagai ujian masuk ke geng Jaego, mereka menantang Kongdal untuk memukul salah satu korban pembuli, yang ternyata itu adalah Chengjo. Hal itu agar sebagai syarat untuk bergabung dengan tim Jaego. Di sana, Chengjo memohon kepada Kongdal untuk melepaskannya, tapi Kongdal malah memilih untuk bergabung dengan tim Jaego dan menghajar Chengjo hingga babak belur.
Di sisi lain, Yunsung yang mengintip kejadian itu merasa sangat kecewa karena Kongdal hanya berani memukuli orang yang lemah. Sejak saat itu, orang-orang di sekolah mulai takut dengan mereka. Bahkan para korban bully merasa kecewa karena kini Kongdal berpihak kepada Jae-go. Karena kesal dengan keputusan Kongdal, akhirnya Yunsung menghampiri Kongdal dan mengejek Kongdal sebagai pengecut yang tidak berani melawan Jae-go. Yunsung juga mengatakan jika ada orang yang berani membuli atau memukul orang yang lebih lemah, maka dia lebih hina daripada sampah. Dan sejak saat itu, Yunsung memutuskan untuk berhenti berteman dengan Kongdal. Lalu saat di kelas, ia melihat Jae-go sedang membuli teman sekelasnya. Di sana dia langsung teringat kata-kata Yunsung. Seketika itu juga Kongdal berubah pikiran dan memutuskan untuk menantang Jae-go bertarung di atap sekolah. 바로 나가지 병신이야. 마음이 바뀌었다. 옥상에서 보자. Namun Mina yang mengetahui jika Kongdal akan bertarung, berusaha mencegahnya dan tidak menyarankan untuk pergi ke atap. Mina merasa sangat kecewa apabila Kongdal memilih untuk bertarung. Namun Kongdal memilih untuk mengabaikan kata-kata Mina. Dia merasa bertarung adalah hal yang perlu dilakukan untuk membantu mengakhiri penderitaan yang ada di sekolah mereka. Akhirnya Kongdal naik ke atap sekolah untuk melawan Jae-go dalam pertarungan 1 lawan 1. Tapi di sini Jae-go bermain curang dengan menggunakan balsam di tangannya untuk membuat mata Kongdal menjadi panas. Tentu saja hal ini dilakukan supaya Jae-go dengan mudah mengalahkannya. Ketika dalam pertarungan, Jae-go merasa terkejut. Selama ini, dia mengira jika Kongdal memiliki kekuatan super seperti yang ada di dalam bayangannya. Tiba-tiba saja, Yunsung datang untuk membantu Kongdal. Dalam hati, dia percaya kalau Kongdal adalah temannya dan dia tidak akan membiarkan Kongdal melawan Jae-go sendirian. Sayangnya, meskipun Yunsung datang untuk membantu, dengan mudah Jae-go malah melumpuhkannya. Untung saja, di detik-detik terakhir Kongdal ingat dengan pukulan yang pernah diajarkan oleh Jontai. Seketika Jae-go langsung pingsan dengan satu pukulan. 천하의 강제구가 왜 그래? 아가리 닥쳐! Pada akhirnya, Kongdal berhasil mengalahkan Jae-go. Dengan kekalahannya, kini sekolah menjadi tempat yang damai dan tidak ada lagi kekerasan yang terjadi, apalagi pembulian. Dan film pun tamat. Oke guys, dari film ini kita belajar jangan pernah memandang orang hanya dari covernya saja. Bisa jadi orang itulah yang akan membawa perubahan dan membawa perdamaian. Sampai jumpa di video selanjutnya.